Selamat datang di Tripin. Pernah nggak kamu merasa semakin keras kamu usaha, semakin kamu terjebak? Semakin kamu ingin bahagia, semakin kamu merasa kosong. Semakin kamu coba jadi keren di mata orang, semakin kamu justru terlihat butuh pengakuan. Kalau iya, mungkin kamu sedang terseret dalam sesuatu yang disebut hukum terbalik atau dikenal juga sebagai the backward law. Dan yang menarik, hukum ini justru jadi rahasia dari banyak orang yang hidupnya lebih tenang, lebih lepas, dan lebih bahagia tanpa terlihat berusaha terlalu keras. Apa itu hukum terbalik? The backward law adalah sebuah prinsip psikologis yang mengatakan semakin kamu mengejar sesuatu secara obsesif, semakin kamu menguatkan kenyataan bahwa kamu belum memilikinya. Contoh, semakin kamu kejar kebahagiaan, kamu makin sadar bahwa kamu sedang tidak bahagia. Semakin kamu kejar kesuksesan, kamu makin merasa bahwa kamu belum cukup. Alan Watts, seorang filsuf dari Inggris, pernah berkata, "When you try to stay on the surface of the water, you sink. But when you try to sink, you float." Ironis ya? Tapi hidup memang kadang bekerja secara paradoks. Kenapa ini terjadi? Karena otak kita merespons keinginan berlebihan sebagai kecemasan. Semakin kamu ingin sesuatu banget cepat kaya, cepat kurus, cepat dicintai, kamu makin takut kalau itu nggak kejadian, dan otak akan fokus ke apa yang belum kamu punya, bukan ke langkah nyata yang kamu bisa lakukan hari ini. Makanya banyak orang yang terlihat sibuk banget, tapi nggak maju-maju, karena yang mereka kejar bukan realita, tapi fantasi yang terus menjauh. Contoh nyata di kehidupan sehari-hari, pengen cepat tidur. Semakin kamu mikir, aduh aku harus tidur sekarang, makin gak bisa tidur. Pengen dicintai, semakin kamu berusaha keras buat disukai, kamu malah terlihat needy dan gak menarik. Pengen tenang, semakin kamu berusaha keras biar tenang, kamu justru makin tegang. Semua ini karena kamu melawan alur alami. Dan otakmu tahu, kamu sedang berusaha terlalu keras yang bikin tekanan makin tinggi. Lalu apa solusinya? Bukan berarti kamu harus pasrah atau berhenti punya tujuan. Tapi kamu perlu berhenti mengejar dengan panik. Gantilah pengejaran dengan proses. Gantilah obsesi dengan pengamatan. Contoh konkret, daripada mikir, aku harus bahagia sekarang, ubah jadi, apa yang bisa aku syukuri hari ini? Daripada, aku harus jadi kaya sebelum umur 30, ubah jadi, aku belajar kelola uang dan nambah skill tiap hari. Karena begitu kamu melepas tekanan, otakmu jadi lebih rileks, dan peluang justru lebih gampang datang. Konsep letting go bukan menyerah, tapi melepas beban. Melepas bukan berarti menyerah. Melepas adalah mengembalikan kendali ke tempat yang benar. Kadang kita harus bilang, aku akan melakukan yang terbaik, tapi aku nggak akan maksa semesta tunduk sama egoku. Inilah yang disebut surrender, yang justru membuka banyak ruang untuk hal baik datang. Need nothing, attract everything, karena kamu bukan lagi memaksa, tapi mengalir dengan sadar. Kapan harus mengejar? Kapan harus melepas? Kamu boleh punya mimpi, kamu boleh punya ambisi. Tapi ingat satu hal penting, mimpi harus jadi arah, bukan beban. Kalau mimpi membuatmu tertekan, bisa jadi kamu sedang tidak mengejar mimpi, tapi sedang menjauh dari rasa takut gagal. Bedanya tipis, tapi efeknya besar.
Terkadang hidup tidak butuh kamu untuk lebih keras, tapi untuk lebih sadar. Lebih sadar tentang kapan harus jalan, kapan harus diam, kapan harus mengejar, dan kapan harus berhenti. Hukum terbalik bukan alasan untuk bermalas-malasan, tapi pengingat. Ketenangan bukan datang dari pencapaian, tapi dari cara kamu memperlakukan diri sendiri saat sedang berproses. Terima kasih sudah menonton video dari Tripin. Kalau kamu suka konten yang bikin mikir, menyentuh, dan membuka wawasan, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.